Kita mulai aja nggak apa-apa Mas, sambil diskusi. Oh ya, siap Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, narasumber kita, Bapak Ibu peserta pelatihan penguatan kompetensi Kepala Madrasah Angkatan 1, yang saya hormati pula. Sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sebelum materi tentang sistem pelatihan ini disampaikan oleh narasumber, dahulu saya bacakan biodata singkat dari narasumber kita. Nama Ahmad Zaini SAG MAB, NIP 1977 1004 2003 121001, tempat tanggal lahir Rembang 4 Oktober 1977, pangkat golongan pembina 4A, jabatan Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis, Unit Kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar, nomor HP 081820840843. Riwayat pendidikan S2 Manajemen Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Pengalaman jabatan, penyusun kurikulum Diklat Teknis Keagamaan 2003-2005, pengadministrasi keuangan 2005-2007, pengadministrasi perencana 2007-2010, koordinator pengadministrasi keuangan 2010-2014, penyusun rencana program anggaran 2014 dan sampai 2017. Demikianlah biodata singkat dari narasumber kita. Untuk selanjutnya dengan hormat kami persilakan Mas Ahmad Zaini SAG MAB. Oke, makasih Mas Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa syarifina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman panitia, Pak Diwan dan mungkin yang lain kalau seandainya bergabung tapi belum sempat muncul namanya. Dan tentu saja yang kami banggakan teman-teman Bapak Ibu guru, asatidzah, Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala Madrasah, peserta pelatihan penguatan kompetensi Kepala Madrasah Angkatan 1 yang kita selenggarakan itu Balai Diklat Agama Denpasar tahun 2021. Pertama-tama, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah, bertemu meski via virtual, tapi mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat, bisa melaksanakan seluruh agenda dan aktivitas dengan sangat baik, dan dengan kesyukuran pula kita bisa insya Allah nanti akan selalu ditambah nikmat-nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang tentu saja kita nantikan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini mohon izin teman-teman semua tanpa bermaksud untuk mungkin menggurui atau bahkan mengajari, mohon tidak bermaksud demikian sama sekali, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusi sharing terkait beberapa informasi tentang penyelenggaraan pelatihan yang kita laksanakan. Apalagi ini Bapak Ibu sekalian, para asatidzah ini kan beberapa kali sudah saya kira
mengikuti pelatihan yang kita laksanakan. Bisa jadi apa yang nanti saya sampaikan itu mungkin bukanlah hal yang baru, tetapi bisa jadi itu sesuatu yang mungkin sudah berulang-ulang kali dengar atau mungkin didapat dari berbagai macam kesempatan. Tapi setidaknya ini adalah bagian dari usaha kita, ikhtiar kita bersama untuk selalu mengingatkan kita bahwa kami ternyata dalam menyelenggarakan pelatihan ini loh yang kita sudah lakukan. Toh demikian, seandainya masih ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki, kita tingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Kami sangat berharap masukan, kritikan, atau bahkan saran dari Bapak Ibu sekalian dari berbagai macam media tentu saja, baik secara langsung melalui pertemuan semacam ini maupun via sosial media yang kita miliki. Kita punya sosial media, ada Facebook yang mungkin beberapa informasi kita sampaikan melalui Facebook, bisa saja mereka berkomentar, memberikan saran atau bahkan pertanyaan melalui Facebook. Demikian juga melalui Instagram atau bahkan mungkin juga nanti melalui website yang kita miliki. Beberapa mungkin bisa dilakukan saran di kotak saran yang sudah tersedia di website yang ada yang kita miliki, itu supaya adalah bagian dari usaha kami ketika apa-apa yang kami lakukan ternyata masih belum sempurna atau masih banyak hal yang perlu diperbaiki, dengan masukan, saran, dan juga bahkan bisa jadi kritikan dari Bapak Ibu sekalian, semuanya bisa kita perbaiki di masa yang akan datang. Usulan yang berbahagia, tentu saja ini adalah pelatihan yang memang menurut saya menjadi pelatihan yang sangat prioritas untuk kita laksanakan tahun ini. Kita berencana setidaknya pelatihan dengan judul ini, pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah, setidaknya kita akan laksanakan sebanyak 6 angkatan, bahkan mungkin bisa jadi lebih dari itu. Setidaknya yang sudah terjadwal itu kita akan laksanakan 6 angkatan, walaupun mungkin tidak langsung serentak kita bisa laksanakan 6 sekaligus ya, karena mungkin keterbatasan sumber daya yang kami miliki, baik dari sisi kepanitiaan maupun dari sisi Widya Iswara, maka kami coba buat jadwalnya mungkin setidaknya dalam 3 gelombang. Bapak Ibu sekalian mungkin mendapatkan kesempatan yang pertama untuk mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini saya katakan bahkan memang sangat pelatihan prioritas atau spesifik. Sebagai informasi, bahkan beberapa waktu yang lalu saya mungkin mendapat kesempatan melaksanakan pertemuan dengan Pusdiklat Tenaga Teknis yang dihadiri juga oleh seluruh kepala balai dan kepala seksi Diklat seluruh Indonesia. Kami membicarakan tentang beberapa rencana persiapan pelaksanaan pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah yang nantinya salah satunya akan dibiayai dari Bank Dunia. Nah, ini adalah salah satu bahwa memang benar-benar ini sebuah prioritas. Jadi dalam tahun ini kita akan melaksanakan pelatihan sejenis ini dengan 2 macam cara. Yang pertama adalah pembiayaan yang benar-benar kita biayai dari Balai Diklat Agama dan Besar dengan pola online full virtual semacam ini, dan satu lagi pola penyelenggaraan yang mungkin bisa jadi kita akan laksanakan secara tatap muka atau klasikal, baik itu nanti rencananya di kampus, di Balai Diklat, atau bahkan mungkin bisa jadi di wilayah kerja yang mungkin memungkinkan untuk bisa terpenuhi satu kelas, maka bisa jadi kita akan melaksanakan itu. Hal ini bisa jadi kita lakukan di NTB. Kalau di Bali saya yakin itu tidak akan bisa kita lakukan secara klasikal berkumpul dalam satu kabupaten. Karena kalau di Bali ini kan tentu saja madrasahnya, madrasah swasta ini kan ya kita bisa katakan tidak sebanyak yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang Nusa Tenggara Barat ini satu provinsi, madrasah swastanya itu dari jenjang RA, MI, MTS, MA itu bisa jadi dalam satu kabupaten itu lebih dari
atau bahkan lebih dari 100. Jadi sangat memungkinkan ketika kita laksanakan di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat untuk pelaksana pelatihan semacam ini. Kami memang di Balikdiklat untuk sementara belum mempunyai anggaran khusus yang kita bisa laksanakan secara klasikal atau tatap muka. Tetapi dari Bank Dunia tentu saja program madrasah reform yang ada di Dirjen Pendis yang menggandeng Pusdiklat Tenaga Teknis untuk melaksanakan pelatihan penguatan kompetensi, baik itu bagi kepala madrasah swasta maupun penguatan kompetensi bagi pengawas. Nah, ini yang dibiayai oleh Bank Dunia yang insya Allah nanti akan kita laksanakan secara tatap muka, dan insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal, mungkin kita akan laksanakan di bulan Juli dan Agustus. Tetapi tidak banyak, karena tidak banyak itulah kemudian kita mencoba mengantisipasi penyelenggaraan pelatihan penguatan kompetensi semacam ini dengan atau via online atau via BCC seperti ini, dengan biaya yang relatif lebih kecil, tetapi insya Allah syarat-syarat administrasi dan juga hal-hal yang diperlukan memang bisa kita penuhi. Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan sertifikat atau mendapatkan manfaat, baik bukan hanya sertifikat saja, tentu saja mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, tentu saja keterampilan melalui pelatihan ini yang sudah dibimbing oleh teman-teman WKI Suara. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sekelas info tentang penyelenggaraan pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah. Dan memang ya saya bisa katakan kalau di wilayah kerja kami di Bali ini memang agak sangat unik atau berbeda dengan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau bahkan Jawa Barat. Karena relatif madrasah-madrasah di Jawa atau yang notabene mayoritas di provinsi tersebut adalah umat Islam, di sana madrasahnya luar biasa banyak. Dan ketika madrasah luar biasa banyak, maka di situ juga istilahnya itu fastabiqul khairatnya pasti akan lebih tinggi. Ketika fastabiqul khairatnya lebih tinggi, maka keinginan untuk mengikuti pelatihan memenuhi persyaratan kualifikasi dalam menyelenggarakan pendidikan di madrasah swasta itu pun juga diikuti oleh keinginan untuk memenuhi itu, dan juga diikuti oleh aksi atau tindakan menjemput bola. Bahkan mereka itu di beberapa daerah di Jawa atau yang mayoritas Islam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan semacam ini secara mandiri. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman di Bali, NTB maupun NTT, kami mencoba untuk merespon itu, tidak harus selalu menunggu Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan pelatihan mandiri, tetapi kita mencoba apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa bantu, pasti akan kita bantu dan akan kita lakukan. Sepanjang regulasi memungkinkan, kemudian sumber daya yang kita miliki juga tersedia, dan selain itu pula juga anggaran pun juga ada, walaupun mungkin tidak diperlukan anggaran yang sangat besar, tapi setidaknya ada. Tapi kalau tidak ada, walaupun kecil ya tetap kalau tidak ada ya tidak akan mungkin bisa kita lakukan, karena ada istilah ungkapan Arab yang dulu sering saya dengar dari ustaz saya itu, faqitus syai' la yu'ta. Jadi kalau kita tidak mempunyai sesuatu itu ya tidak akan pernah bisa memberi, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kalau kita tidak miliki itu ya pasti tidak akan kita berikan. Demikian juga walaupun anggaran ini mungkin tidak terlalu banyak, tetapi kalau tidak ada diri kita ya tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita miliki. Tetapi setidaknya minimal ada, walaupun sedikit. Dengan ada itulah kemudian kita juga laksanakan dengan beberapa strategi yang berbeda. Ketika uangnya banyak, pola penyelenggaraan latihannya pun berbeda. Ketika pola uangnya sedikit, strategi penyelenggaraannya pun pasti juga lain. Kita memang setidaknya melakukan beberapa strategi dalam menyelenggarakan pelatihan, tentu saja tidak monoton harus itu saja, tidak monoton harus klasikal saja, tidak juga monoton harus online saja, tapi tentu saja kita melihat situasi dan kondisi atau bahkan kekuatan kami
dalam menyelenggarakan pelatihan. Ke depan itulah yang kemudian kita lakukan untuk merespon kondisi-kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pelatihan. Bapak sekalian yang berbahagia, supaya nanti tidak melantur ke sana kemari, sedikit izinkan saya share screen saja terkait dengan materi ini, supaya setidaknya walaupun ini bukanlah hal yang asing yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dapatkan, tetapi setidaknya menjadi pengingat kembali lah, seandainya apa yang mungkin ada di slide yang saya sampaikan ini sudah pernah didapatkan sebelumnya, kalaupun belum pernah memperoleh informasi ini, ya setidaknya mudah-mudahan menjadikan tambahan informasi dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya ini kalau saya tidak perlu cerita lagi lah, bahwa kalau kami ini memang di Balai Diklat itu ya salah satu unit pelaksana teknis di daerah yang melaksanakan pelatihan, baik itu administrasi, pendidikan maupun keagamaan bagi pegawai di wilayah kerja kami, Balai Diklat Agama Denpasar. Jadi setidaknya memang jenis pelatihan yang kita laksanakan itu di Balai itu ada 3 macam, pelatihan administrasi, pelatihan di bidang kependidikan, dan pelatihan di bidang keagamaan. Dan tentu saja masing-masing ini mempunyai karakteristik, mempunyai spesifikasi, dan mempunyai konten yang berbeda. Kemudian juga tentu saja narasumbernya pasti juga berbeda. Karena di kami, Balai Diklat WI kami itu pun juga tentu saja mempunyai spesialisasi mata diklat yang memang menjadi keahliannya. Ya, walaupun mungkin bisa jadi tahu banyak hal, tetapi setidaknya masing-masing Widya Iswara itu mempunyai spesialisasi tertentu khusus. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, setidaknya dalam materi-materi yang bersifat umum, memang teman-teman Widya Iswara ini bisa mengampu dan menyampaikannya. Tetapi setidaknya kita batasi dengan 3 kelompok ini. Sepanjang spesialisasinya memang fokus di administrasi, maka dia juga akan lebih banyak menyampaikan materi di pelatihan administrasi. Demikian juga kalau di bidang pendidikan dan juga keagamaan. Bapak sekalian yang berbahagia, tentu saja ini adalah sedikit tentang pengertian pelatihan. Ini kalau mungkin saya besarkan, ya. Saya tidak akan baca tentang sekilas, saya tidak akan baca lagi tentang slide ini, tetapi setidaknya ada beberapa hal yang ingin saya highlight. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau dalam bentuk pengembangan kompetensi ini seringkali saya sampaikan ternyata banyak sekali bentuknya. Tidak hanya dalam bentuk pelatihan tentu saja. Ada bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang lain bisa kita ikuti. Ada seminar, kemudian juga ada workshop, ada BIMTEK, ada sosialisasi, bahkan juga ada seminar, ada diseminasi, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang lain. Nah, sedangkan yang membedakan bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang lain dengan pelatihan tentu saja ada di 2 hal. Yang pertama adalah di durasi jamnya, dan juga durasi di masing-masing BP-nya. Kalau kita pelatihan yang kita laksanakan pasti tidak akan pernah kurang dari 40 jam pelatihan. Pasti akan lebih dari itu. Seperti yang Bapak Ibu sekalian ikuti saat ini kan ada 71 jam pelajaran. Nah, kita tidak akan pernah menyelenggarakan pelatihan yang durasi jumlah jampelnya kurang dari 40. Maka ketika ada teman-teman kemudian komunikasi, seandainya apa yang kita bisa laksanakan dalam sebuah kegiatan ketika ingin mengembangkan kompetensi, kalau misalkan kondisinya terbatas, ya tentu saja yang diselenggarakan bukan pelatihan, karena ranah dan kewenangan penyelenggaraan pelatihan kalau di lingkup Kementerian Agama itu ya hanya di Balai Diklat Agama Denpasar, hanya Balai Diklat Keagamaan. Sedangkan kalau ada lembaga selain Balai Diklat di lingkup Kementerian Agama menyelenggarakan pelatihan, maka itu sebenarnya bisa dikatakan pelatihan yang ilegal, karena yang sah menyelenggarakan pelatihan hanya di lembaga Balai Diklat Keagamaan.
Maka ketika Bapak Ibu sekalian ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan pengembangan kompetensi, alangkah baiknya mungkin juga bukan bentuk pelatihan, tetapi bisa dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti mungkin bisa dalam bentuk workshop, atau mungkin bisa dalam bentuk BIMTEK, atau sosialisasi, atau bahkan mungkin juga dalam bentuk seminar, mungkin dalam lingkup kecil. Dan ketika ingin, kalau seandainya ingin tetap memaksa kegiatan yang dilaksanakan itu bagaimana bisa disebut dengan sebuah pelatihan, maka bisa saja strateginya melakukan menggandeng kami di Balai Diklat untuk melakukan pelatihan kerjasama. Karena sangat memungkinkan juga kami juga diperbolehkan menyelenggarakan pelatihan kerjasama dengan berbagai instansi, baik bukan hanya instansi saja, mungkin bisa jadi dengan kelompok-kelompok kerja guru, MGMP, atau bahkan kelompok jabatan fungsional lainnya. Bisa kelompok jabatan fungsional pengawas, fungsional penyuluh, atau bukan penghulu yang ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan dan ingin disebut dengan pelatihan, maka harus bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan. Kalau seandainya tidak bekerja sama dengan Balai Diklat, maka bisa saja, silakan saja menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi, tapi tentu saja bukan dalam bentuk diklat, bisa jadi tadi sebutkan workshop ataupun hal yang lain. Yang membedakan itu saja. Dan ini juga yang harus tentu saja menjadi sebuah tuntutan kita saat ini, apalagi kita ini sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian di bidang pendidikan mau tidak mau melaksanakan sebagian dari tugas Kementerian Agama di bidang pendidikan, menjadi guru yang baik, menjadi kepala madrasah yang hebat sesuai dengan standar-standar kompetensi yang mau dipersyaratkan. Dan untuk memenuhi standar-standar itu, maka banyak hal yang harus kita lakukan. Di antaranya harus selalu mengupgrade informasi, mengupgrade kompetensi setiap saat. Dan seandainya belum tentu kita bisa mengikuti pelatihan, tapi masih banyak lagi bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang kita bisa ikuti. Banyak media, banyak kegiatan, banyak informasi yang ditawarkan yang mungkin bisa kita ikuti, apalagi di zaman saat ini ketika kita mau menggali informasi saja atau membuka-buka grup-grup kita itu insya Allah banyak informasi bertebaran untuk pengembangan kompetensi. Ada BIMTEK yang tentu saja dilaksanakan secara online, ataupun mungkin juga ada yang dilaksanakan secara offline. Jadi inilah yang harus kita lakukan setiap saat untuk selalu mengupdate informasi dan kompetensi yang kita miliki. Jadi kami sangat berharap memang kalau ingin disebut dengan pelatihan ya konsekuensinya seperti itu. Tapi ketika karena keterbatasan satu dan lain hal sehingga kita belum bisa mengikuti pelatihan, ya kan masih banyak lagi bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang lain yang bisa kita ikuti. Tetapi memang ada beberapa istilahnya perlakuan-perlakuan yang beda ketika pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan atau pengembangan kompetensi dalam bentuk selain pelatihan. Tentu saja ada pemberlakuan yang berbeda. Kalau apalagi teman-teman guru ini saya kira lebih paham, dianggap dimasukkan unsur-unsur di dalam penyelenggaraan tugas itu yang berbeda ketika diklat ataupun non-diklat. Bapak sekalian yang berbahagia, sedangkan kalau kita mengacu pada pengembangan kompetensi, inilah sekarang sekilas tentang definisi pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu sekalian bisa hormati bersama, yang tentu saja kita tidak dapatkan. Intinya kalau pengembangan kompetensi itu ya memang sebuah proses yang berkesinambungan, ya, tidak hanya selesai ataupun tuntas begitu saja atau saat ini saja, tidak. Karena ketika sebuah proses itu maka akan selalu berkelanjutan. Ketika satu berakhir, maka dimulailah sesuatu yang baru. Demikian seterusnya. Kebutuhan-kebutuhan terkait dengan tugas-tugas jabatan yang kian hari kian kompleks, kian hari kian luar biasa banyaknya, mau tidak mau harus selalu kita kembangkan dan harus selalu kita tingkatkan setiap saat. Sedangkan kalau kompetensi itu adalah tentu saja adalah sesuatu yang baik itu pengetahuan, keterampilan, bahkan sikap yang tentu saja bisa diamati dan diukur. Dan manfaat dari kompetensi itu tiada lain tiada bukan ada dalam rangka
pelaksanaan bagaimana tugas-tugas kita ini menjadi lebih baik di setiap saat atau setiap waktu di masa-masa yang akan datang. Bapak sekalian yang berbahagia, inilah di antara beberapa kompetensi yang kita kembangkan dalam sebuah pelatihan. Secara tidak langsung, pelatihan yang Bapak Ibu sekalian ikuti bersama ini setidaknya ada 3 kompetensi ini yang terbangun. Baik itu kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, maupun kompetensi manajerial. Banyak hal yang sudah Bapak Ibu pelajari, banyak hal yang Bapak Ibu sudah dapatkan, apalagi ini di hari terakhir pelatihan ini mudah-mudahan sudah kita dapatkan semua. Kompetensi teknis tentu saja dalam hal pelaksanaan teknis tugas sebagai kepala madrasah mudah-mudahan sudah dipelajari bersama, dan saya yakin dan percaya itu pun juga sudah didapatkan. Kemudian kompetensi sosiokultural, walaupun mungkin secara mata diklat tidak tertulis secara langsung, tetapi setidaknya dalam kebersamaan ini Bapak Ibu sekalian akan dapatkan itu. Bagaimana kita bisa menjalin kerjasama ini dengan baik, berinteraksi antar sesama, baik dengan panitia ataupun dengan sesama peserta pelatihan, ini mendewasakan kita, akhirnya membuat kita belajar banyak hal, sehingga kompetensi sosiokultural kita pun menjadi terbangun dalam bagaimana saat berinteraksi, pada saat diskusi, saat Zoom, bisa saling memahami, saling mengerti satu sama lain, bagaimana juga saat mengemukakan pendapat, bagaimana juga saat kita harus mendengarkan pendapat orang lain, dan bagaimana saat kita juga berdiskusi, sharing informasi, dan bagaimana saat kita juga dituntut menyelesaikan tugas-tugas kita dengan waktu yang mungkin cukup mepet, dengan durasi yang sangat singkat, sebagai bentuk tanggung jawab, akhirnya terasah di sana. Nah, jiwa-jiwa sosiokultural kita pasti akan terbangun di situ. Banyak hal tentu saja secara tidak langsung akan kita dapatkan ini sebagai bentuk upaya kita bisa menyelesaikan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlasan, kesabaran, dan segala macamnya. Itu insya Allah pasti akan didapatkan dalam pelatihan ini. Sadar tidak sadar, itu kita lakukan dan kita lalui bersama. Kemudian yang berikutnya tentu saja kompetensi yang kita kembangkan adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini bisa didapat melalui beberapa mata diklat yang Bapak Ibu sekalian peroleh, yang sudah disampaikan oleh teman-teman Widya Isfara atau narasumber dalam pelatihan ini. Dan mudah-mudahan dalam pelatihan yang singkat ini, yang kurun waktunya kita bisa katakan hampir 1,5 bulan, walaupun tidak sampai 1,5 bulan sih sebenarnya, karena kita mulainya kan tanggal 7, kemudian hari ini tanggal 12. Ya, setidaknya memang dalam kurun waktu 1 bulan lebih. Mudah-mudahan 3 kompetensi ini sudah didapat dan ada peningkatan. Beberapa besar peningkatannya, teman-teman semua yang lebih tahu. Sebesar usaha yang Bapak Ibu sekalian lakukan, sebesar itu pula lah peningkatan yang didapatkan tentu saja. Ketika usaha yang dilakukan lebih, mudah-mudahan juga hasil atau peningkatan kompetensinya juga lebih. Kalau usahanya biasa-biasa saja, bisa jadi peningkatannya juga biasa-biasa saja. Insya Allah, saya yakin dan percaya semuanya sudah bersungguh-sungguh, semua sudah berusaha secara maksimal untuk mengikuti pelatihan ini dengan baik, sehingga kompetensi di 3 hal ini pun juga didapatkan secara maksimal. Saya yakin dan percaya itu. Apalagi Bapak Ibu ini semua adalah contoh atau suri tauladan setidaknya bagi teman-teman dekatnya, teman-teman sejawatnya, guru-guru di sekolahnya, di madrasah masing-masing, di keluarganya, atau bahkan setidaknya menjadi contoh bagi diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa menjadi contoh bagi orang lain kalau kita tidak bisa menjadi contoh bagi diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa melakukan perubahan yang besar, bisa merubah orang lain ketika kita tidak mampu merubah diri sendiri. Ketika kita mampu merubah diri sendiri, kemudian diikuti dengan orang-orang sekitar terdekat kita, barulah kemudian perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan itu pasti akan bisa kita lakukan. Tapi kalau kita berusaha untuk merubah orang lain tetapi tidak mau merubah diri kita, niscaya itu kemungkinan besar tidak akan bisa kita lakukan atau tidak bisa akan didapatkan. Bapak sekalian yang berbahagia, ini adalah beberapa urgensi penyelenggaraan pelatihan yang kita laksanakan di Balai Diklat Kesamaan dan Pasar. Yang pertama tentu saja adalah dalam rangka memenuhi persyaratan jabatan. Nah, ini yang saat ini memang
tuntutan itu cukup mengemuka atau cukup banyak. Karena banyak harapan, banyak juga keinginan yang disampaikan ke kami untuk merespon atau memenuhi beberapa persyaratan jabatan ini. Yang pertama, baik memenuhi persyaratan sebagai secara administratif maupun secara kompetensi. Tetapi memang saat ini yang paling banyak memang untuk memenuhi persyaratan administratif. Contohnya misalnya penguatan kompetensi kepala madrasah yang Bapak Ibu sekalian saat ini. Ini adalah salah satu pelatihan yang kita laksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan jabatan. Belum lagi misalnya ada pelatihan juga penguatan kompetensi pengawas yang mungkin kita jadwalkan insya Allah rencananya bulan depan. Ya, belum kita mulai, tetapi insya Allah kita sudah programkan itu. Dan itu juga salah satu pelatihan yang kita laksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan pencabatan. Belum lagi misalnya ada pelatihan pembentukan jabatan. Kalau di contohnya yang saat ini juga berlangsung bersama-sama ada pelatihan pembentukan jabatan calon pengawas, kemudian ada pelatihan calon kepala madrasah. Ini juga adalah beberapa pelatihan yang kita laksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan jabatan. Karena tanpa mengikuti dan lulus pelatihan tersebut, maka secara administratif, secara jabatan tidak bisa sempurna atau pasti ada ketentuan yang dilanggar. Ketika salah satu misalkan ada kepala madrasah yang belum mempunyai sertifikat pelatihan calon kepala madrasah bagi yang negeri atau pelatihan penguatan kompetensi bagi yang swasta, maka bisa jadi secara administratif tugas-tugas jabatan sebagai kepala madrasah belumlah sempurna atau belumlah lengkap. Sehingga ini adalah salah satu yang kita lakukan, yaitu pelatihan dalam rangka memenuhi persyaratan jabatan. Dan masih banyak lagi pelatihan-pelatihan yang lain yang kita laksanakan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan jabatan tersebut. Kemudian yang kedua, pelatihan yang kita laksanakan urgensinya adalah dalam rangka meminimalisasi gap kompetensi yang ada. Kompetensi yang diperlukan dengan kompetensi yang ada tentu saja itu masih belum sesuai. Maka untuk setidaknya meminimalisasi itulah kita laksanakan dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Misalkan banyak sekali guru-guru kita dalam metodologi pembelajaran masih lemah, maka kita laksanakan pelatihan itu. Demikian juga misalnya ada penilaian berbasis penilaian pembelajaran yang mungkin masih belum sesuai dengan harapan, maka kita juga lakukan pelatihan dalam itu. Belum nanti banyak lagi bentuk pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi. Dan ini lebih bersifat teknis tentu saja, pelatihan dalam rangka meminimalisasi gap ini. Dan yang paling banyak ragam atau banyak bentuknya atau bahkan banyak jumlahnya itu memang justru pelatihan di sini. Karena banyak bidang tugas, banyak spesifikasi teknis yang bisa jadi harus selalu dikembangkan, harus selalu diasah dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan atau tugas-tugas di pendidikan khususnya, sehingga akhirnya mau tidak mau memerlukan sebuah pelatihan, dan ketika itu diperlukan maka kita selenggarakan pelatihan itu. Dan yang saat ini kita laksanakan beberapa pelatihan dalam rangka meminimalisasi gap ini, salah satu diantaranya adalah pelatihan metodologi pembelajaran, kemudian ada juga media pembelajaran berbasis TIK, kemudian juga ada guru tematik MI, kemudian ada juga pelatihan penilaian tindakan kelas, ada juga nanti pelatihan karya tulis, dan masih banyak jenis-jenis pelatihan ini yang akan kita laksanakan dalam rangka meminimalisasi gap ini. Kemudian yang berikutnya, urgensi pelatihan yang kita laksanakan yaitu adanya kebijakan, regulasi atau isu aktual. Nah, banyak juga pelatihan yang kita laksanakan dalam rangka atau menjawab urgensi ini. Salah satu contoh yang saat ini kita lakukan, pemerintah Jokowi dan Pak Menteri Agama saat ini kan sedang mempunyai program prioritas yaitu moderasi beragama. Maka sebagai respon atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita, oleh Pak Menteri Agama dalam hal moderasi beragama, kami pun juga menyelenggarakan pelatihan dalam rangka merespon kebijakan itu. Banyak pelatihan sejenis ataupun bahkan dalam rangka upaya
mendukung program moderasi beragama. Baik pelatihan itu secara langsung menyebut dengan moderasi beragama maupun pelatihan dengan bahasa yang lain, tetapi substansi isi materinya juga sama. Seperti pelatihan wawasan kebangsaan, kemudian pelatihan nasionalisme, kemudian atau juga forum kerukunan umat beragama, atau pelatihan pendidikan multikultural. Itu adalah beberapa pelatihan yang kita laksanakan dalam upaya merespon adanya kebijakan baru. Bahkan ada juga pelatihan yang bukan hanya merespon, tetapi bahkan semacam pelatihan yang diwajibkan untuk kita laksanakan, yaitu pelatihan moderasi beragama yang kita laksanakan di setidaknya 5 kabupaten yang ada di NTB. Kita diwajibkan menyelenggarakan pelatihan moderasi beragama bagi penyuluh agama atau tokoh-tokoh agama, dan pelatihan pendukung moderasi beragama. Mungkin secara jenis pelatihannya tidak langsung menyebut moderasi beragama, tetapi yang mendukung program moderasi beragama yang diperuntukkan bagi guru-guru agama atau guru-guru di pondok pesantren. Dan ini kita lakukan di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Bima, kemudian Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa. Di masing-masing kabupaten tersebut setidaknya harus ada minimal 2 pelatihan moderasi beragama ataupun yang sejenis moderasi beragama. Yang tadi yang objeknya ada 2 kriteria tersebut. Maka kita lakukan itu dari mulai bulan akhir April, Mei, dan bahkan sekarang pun sudah sedang berlangsung di Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu. Dan insya Allah minggu depan kita akan coba laksanakan pelatihan moderasi beragama di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Memang tentu saja banyak lika-liku, suka duka dalam penyelenggaraan pelatihan ini, apalagi kondisi masa pandemi seperti ini. Ada beberapa daerah yang tingkat mungkin penyebaran COVID-nya agak meningkat, itu biasanya penyelenggaraan pelatihannya juga harus agak lebih ketat, kemudian diawasi dengan lebih ketat juga, sehingga protokol-protokol kesehatan itu pun juga menjadi sebuah tuntutan yang harus dilakukan. Karena tidak semua kabupaten itu kemudian dengan serta-merta merespon setiap tawaran pelatihan yang kita lakukan. Walaupun secara sederhana sebenarnya kalau kita tawarkan pelatihan di kabupaten tersebut direspon dengan cepat, tetapi ternyata ada beberapa kabupaten yang ketika tawarkan pelatihan di situ masih kemudian berpikir hati-hati gitu ya. Karena tentu saja kami sangat menyadari dan sangat paham itu, apalagi di saat pemerintah dengan gencar-gencarnya melarang kerumunan, menjaga jarak dan segala macamnya, kita laksanakan pelatihan secara klasikal, maka mau tidak mau ini menjadi ekstra hati-hati bagi bersama. Jangan sampai nanti justru pelatihan yang kita laksanakan ini menjadi sebuah persoalan baru atau menjadi sebuah awal mula penyebaran COVID ini. Nah, ini memang kita tidak ingin terjadi. Maka kami juga berhati-hati. Kita mohonkan ketika pelatihan kita laksanakan secara klasikal di wilayah kerja, kami sangat berharap, mohon dengan sangat memang adanya koordinasi dengan gugus COVID yang ada di daerah, sehingga antisipasi itu mudah-mudahan tidak jadi persoalan dalam penyelenggaraan pelatihan dan juga tidak menjadi sumber masalah baru ke depannya. Dengan kehati-hatian itulah sehingga penyelenggaraan pelatihan ini memang menjadi sedikit banyak harus lebih hati-hati. Ditambah lagi memang teman-teman ketika datang ke daerah itu juga tidaklah semudah atau segampang seringan dulu. Kalau sekarang itu berangkat kan sebelum berangkat aja sudah rapid. Kalau bahasa teman-teman itu hidungnya sudah dicolok duluan. Kemudian berangkat. Kemudian nanti pulangnya pun juga demikian. Setidaknya sekali berapa kali tidak mau dicolok 2 kali. Itu kadang-kadang menjadi sebuah persoalan bagi teman-teman. Tetapi
eh, mau tidak mau misalkan, karena itu adalah bagian dari standar-standar yang sudah bagus. Kemudian misalnya yang berbahagia yang ketiga, yang keempat itu yang pelatihan yang kita laksanakan dalam upaya atau menangani atau melaksanakan tugas tertentu. Ya, yang tadi sebutkan. Jadi Pusdiklat itu sekarang melaksanakan kerjasama dengan Dirjen Pendis yang mempunyai MOU dengan World Bank untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan dalam program madrasah reform. Mau tidak mau karena itu penugasan dari pusat, kita pun juga harus merespon dan melaksanakan kebijakan itu. Maka dalam waktu dekat kami akan melaksanakan pelatihan dalam upaya melaksanakan tugas ini untuk penguatan kompetensi kepala madrasah yang bersumber dari World Bank dan juga penguatan kompetensi pengawas yang bersumber biayanya dari World Bank. Ini mudah-mudahan nanti kita laksanakan di bulan Juli dan Agustus. Nah, tugas-tugas seperti ini mau tidak mau ya memang menjadi sebenarnya awalnya adalah program pusat, tetapi karena kita ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut mau tidak mau pun harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, bukan tanpa persoalan atau bukan tanpa masalah. Tentu saja pasti ada masalah karena sumber biayanya itu ada di dia, pengelolaan anggarannya ada di dia, ada di pusat, sedangkan penyelenggara kegiatan ada di kita, maka seringkali terjadi miskomunikasi. Contohnya misalnya kegiatan itu sudah selesai dilaksanakan, tetapi biayanya belum kunjung juga turun, atau bahkan sudah lama kegiatan itu diselesaikan, tetapi pembayarannya kadang-kadang tertunda. Nah, karena berbeda ketika penyelenggaraan pelatihan itu sumber dananya ada di kita langsung laksanakan, maka secara langsung kita bisa kelola, kita bisa atur kapan harus kita bayar, kapan itu harus segera kita lunasi, kapan harus segera kita tunaikan, bisa kita selesaikan secara langsung dan secara cepat. Tetapi kalau sumber biayanya itu ada di pusat, apalagi ada di Pendis, mau tidak mau ketika penyelesaian pembiayaan itu kadang-kadang di luar kendali kita. Nah, kalau kadang-kadang kalau terlambat atau bahkan mungkin sampai terlambatnya itu cukup lama, itu kadang-kadang kami juga tidak bisa memaksa atau kami tidak bisa membantu dengan cepat karena leading pembayaran itu ada di sana. Ya. Persoalan-persoalan itu yang kadang menjadi sebuah problematika kita dalam penyelenggaraan pelatihan. Kalau kita sikapi dengan fine-fine aja, ya kita akan bisa tetap enjoy. Tetapi kalau itu anggap sebagai sebuah persoalan yang menghambat, ya bisa jadi itu menghambat. Tapi kita mencoba untuk melihat segala sesuatu dari berbagai macam sudut pandang, sehingga tidak ada sesuatu masalah yang benar-benar menjadi sebuah masalah yang tanpa penyelesaian, dan juga tidak ada sesuatu yang kecil yang benar-benar remeh yang kemudian kita gampangkan, juga tidak demikian. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya, dan segala sesuatu pasti juga kita pasti bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah kemudian yang coba kita lakukan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan. Bapak sekalian yang berbahagia, ini adalah sekilas tentang distingsi penyelenggaraan pelatihan yang saya lewati saja. Nanti Bapak sekalian bisa baca, tapi intinya sederhana. Kalau yang level-level dasar itu atau masih di level muda atau tingkat tingkat dasar itu memang menjadi kewenangan kami. Kalau sudah tingkat lanjutan atau bahkan level nasional itu ada di kewenangan di Pusdiklat. Secara teknis, secara detail nanti Bapak sekalian bisa cermati sendiri. Atau bahkan kalau ingin mengeksplor lebih lanjut bisa dibaca di PMA nomor 19 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia di lingkup Kementerian Agama. Terus sekalian yang berbahagia, ini juga saya kira lewati. Yang ingin, kalau ini saya kira sudah bukan hal yang asing, ya, tapi sekilas saya sampaikan bahwa memang objek sasaran yang boleh mengikuti pelatihan yang kita laksanakan itu setidaknya ada 4 hal ini. Pertama adalah PNS Kementerian Agama, kemudian yang kedua adalah P3K Kementerian Agama, atau bahkan kita sebut juga dengan walaupun saat ini belum ada. Kemudian yang ketiga adalah ya pegawai kontrak lah, atau melaksanakan
yang ada di Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga adalah pegawai negeri dan pegawai ASN lain yang diangkat bukan oleh Kementerian Agama, tetapi melaksanakan tugas atau sebagian tugas Kementerian Agama. Contohnya ini adalah mereka di guru-guru agama yang diangkat oleh pemerintah daerah, pembayaran gajinya juga ada di pemerintah daerah, tetapi pengembangan kompetensinya, pembinaannya ada di kita, ada di Kementerian Agama. Bahkan sampai pembayaran tunjangan profesi itu pun ada di Kementerian Agama. Maka mau tidak mau itu pun juga menjadi tanggung jawab kita untuk menyelenggarakan pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Tetapi dari keempat ini kata kuncinya satu, yaitu siapapun boleh mengikuti pelatihan yang kita laksanakan dengan catatan yang pertama laksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama tanpa memandang unsur asal-usulnya dari mana, unsur siapa, baik dia masyarakat kah, PNS kah, atau non-PNS kah, atau bahkan PNS bukan Kementerian Agama sekalipun, sepanjang yang bersangkutan melaksanakan sebagian dari tugas-tugas Kementerian Agama, maka yang bersangkutan pula berhak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Politik Keagamaan. Karena sedemikian besar atau sedemikian banyaknya objek sasaran inilah, kadang-kadang kami pun mau tidak mau membuat skala prioritas dalam penyelenggaraan pelatihan. Baik mana pelatihan yang memang benar-benar urgen, pelatihan yang memang menjadi kebutuhan mendesak harus kita laksanakan, maka itulah yang kita dulukan. Karena dengan keterbatasan yang kami miliki, tentu saja belum mampu menjawab semua harapan stakeholder kita. Kita pilih-pilih mana yang kita dulukan, mana yang nanti menyusul belakangan. Walaupun memang prosesnya itu terus-menerus yang seakan-akan itu tidak pernah ada habisnya. Tapi itulah bagian perjalanan dalam penyelenggaraan pelatihan yang kita laksanakan. Bapak sekalian yang berbahagia, ini saya kira bentuk penyelenggaraan pelatihan yang kita laksanakan. Intinya dalam pelatihan yang kita laksanakan itu sebenarnya ada 3. Nah, yang pertama adalah klasikal, yang kedua adalah non-klasikal, yang ketiga adalah kombinasi dari keduanya. Ya. Klasikal ya tetap seperti biasa, seperti reguler yang dulu kita laksanakan secara langsung, tatap muka dalam kelas ataupun mungkin dalam baik itu di kampus maupun di luar kampus, baik itu reguler di balai diklat atau mungkin reguler di wilayah atau bahkan di wilayah kerja kita. Tetapi intinya pelaksanaannya masih secara klasikal atau tatap muka. Kemudian yang kedua adalah pelatihan non klasikal yang Bapak Ibu sekalian ikuti saat ini, jadi full murni online, virtual, dari mulai pendaftaran, kemudian proses registrasi, pelaksanaan, bahkan nanti evaluasi ujian, bahkan penutupan pun juga dilaksanakan secara online. Kemudian yang ketiga, kombinasi dari keduanya, dan saat ini pun juga kita laksanakan, atau yang kita kenal istilahnya itu blended learning. Jadi kombinasi antara pembelajaran e-learning virtual online dengan pembelajaran klasikal atau tatap muka. Ini ada 2 macam sebenarnya. Yang pertama adalah dilaksanakan online-nya terlebih dahulu, baru kemudian diselesaikan atau diakhiri dengan tatap muka atau klasikal. Atau bahkan sebaliknya, secara klasikal dulu, tatap muka terlebih dahulu, baru kemudian diakhiri secara online atau secara virtual. Dan banyak pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan dalam bentuk semacam ini. Utamanya pelatihan-pelatihan di wilayah kerja yang jumlah jampelnya lebih dari 60 jam, yang ada sampai 100 jam pelajaran. Itu biasanya kita laksanakan dengan pola blended learning, karena keterbatasan biaya dan juga memang pola strategi penyelenggaraannya demikian. Karena ada istilahnya ICT, in the job training, ada OJT, ada on the job training. Kalau ICT itu adalah pada saat pelatihan yang kita laksanakan dengan cara klasikal, kemudian on the job training itu adalah pelatihan yang dilaksanakan secara praktek langsung. Jadi mencoba mempraktekkan teori ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama proses pembelajaran klasikal. Dipraktekkan, kemudian dipantau, dan kemudian di akhirnya nanti harus diseminarkan dan dilaporkan apa saja yang sudah dilakukan selama praktek tersebut atau selama on the job training. Diakhiri kemudian seminar secara online, virtual, dan setelah seminar semuanya peserta melaporkan hasil pekerjaannya,
terakhir tentu saja ditutup melalui online pula. Dan ini saat ini juga kita berlangsung. Dan beberapa pelatihan yang kita laksanakan dengan pola blended learning ini, di antaranya adalah satu mungkin pelatihan media pembelajaran berbasis multimedia, itu kita laksanakan juga secara blended ini, diawali dengan klasikal, kemudian dilanjutkan secara online, dan nanti ditutup secara online. Dan ini ada beberapa pelatihan yang sudah kita laksanakan. Kemudian juga ada pelatihan penilaian pembasaran berbasis hot, itu juga kita laksanakan dengan pola demikian, yaitu awali klasikal, kemudian praktek, mencoba untuk membuat desain penilaian pembelajaran, kemudian di akhir melaporkan hasilnya. Kemudian ada satu lagi, pelatihan pendidikan multikultural, demikian juga kita lakukan secara blended. Dan mungkin ke depan bisa jadi masih banyak sekali bentuk-bentuk pelatihan yang lain yang kita laksanakan secara blended ini. Walaupun memang ini bukan benar-benar sempurna, tapi setidaknya ini adalah ikhtiar yang kita lakukan. Nanti akan kita evaluasi kembali efektivitasnya, apakah dengan pola semacam ini lebih baik atau bahkan mungkin sama saja atau bahkan lebih kurang efektif. Nah, ini nanti akan kita dengarkan masukan dari teman-teman, baik itu wijaiswara atau panitia bahkan atau peserta. Pelatih kita laksanakan secara blended dengan pola semacam ini, tingkat keberhasilannya, efektivitasnya seberapa besar. Kalau ini memang bagus, tentu saja akan kita kembangkan, akan kita lanjutkan, tetapi kalau dirasa memang tidak efektif, tidak efisien, atau bahkan hasilnya juga tidak maksimal, kita akan coba lakukan dengan pola-pola yang berbeda, atau pola yang lain, atau hanya klasikal saja, atau hanya e-learning saja, atau online saja. Kita ingin mencoba tentu saja menyelenggarakan pelatihan yang tidak itu-itu saja. Kemudian yang berikutnya juga kita akan mencoba untuk mendesain, ini mudah-mudahan nanti di akhir bulan September ini juga sudah kita siapkan konsepnya, pelatihan pendampingan secara langsung di tempat kerjanya. Jadi mungkin peserta pelatihan itu tidak lebih dari 15 orang dalam satu kelas, mungkin maksimal antara 5 atau 10 atau bahkan maksimal 15. Kita akan langsung dampingi di tempat tugasnya dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu secara teknis. Kalau misalkan dalam hal penilaian pembelajaran contoh misalnya, ya secara selama pelatihan juga akan langsung didampingi di tempat tugas langsung tanpa harus pertemuan atau lebih banyak teori di kelas, tidak, tetapi langsung kita dampingi. Jadi kita terjunkan mungkin satu orang WI, kemudian satu orang panitia di satu sekolah atau satu madrasah, langsung action di sana mendampingi peserta pelatihan yang mungkin maksimal 10 lah untuk satu orang WI. Jadi supaya mencoba lakukan pendampingan secara langsung dan kemudian akan kita evaluasi hasilnya. Kalau ini dirasa bagus, nanti kita akan lanjutkan. Mungkin sekali datang rencana misalnya teman-teman di Lombok Tengah, misalkan Lombok Tengah itu misalnya ada 5 madrasah, kita akan coba ambil sampel 5 madrasah, masing-masing madrasah ada 2 orang, satu WI, satu panitia. Jadi berangkat bersamaan, kita langsung dampingi guru-gurunya, teman-teman di sana untuk materi-materi tertentu, misalkan materi TIK, gitu. Ya, selama pembelajaran akan mendampingi masalah TIK. Jadi sampai bisa materi tersebut dan kemudian nanti kita lakukan evaluasi di akhir. Jadi tidak lagi banyak teori. Ini sudah sedang kita siapkan konsepnya. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan September lah sudah kita bisa laksanakan. Mungkin secara sampel dulu tentu saja. Ini adalah beberapa perubahan pola yang kita laksanakan supaya tidak pelatihan itu ya begini-begini saja. Kalau nanti ada usul yang lain dalam bentuk-bentuk pengembangan pelatihan yang lebih efisien, efektif, tidak ada salahnya kita coba dan kita lakukan. Tentu saja semuanya dalam masih ada ketentuan-ketentuan yang memang memungkinkan. Ya tidak kita semua asal sesuai keinginan kita, tidak. Tetapi setidaknya dengan ketentuan petunjuk yang ada, kita coba lakukan dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian yang sangat memungkinkan. Sehingga pelatihan ini lebih banyak variasinya, tidak monoton itu-itu saja, sehingga tentu saja lebih banyak orang yang memperoleh manfaat dari pelatihan yang kita laksanakan.
Bapak sekalian yang berbahagia, terakhir ini saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ini adalah beberapa strategi kita dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelatihan kita. Yang pertama tentu saja adalah penataan kelembagaan. Bagaimana lembaga ini kita tata sedemikian rupa menjadi lembaga yang memang benar-benar lebih baik dibanding kondisi kita di masa yang lalu. Apalagi sekarang kita kenal adalah istilahnya reformasi birokrasi. Kami pun juga merespon itu, bagaimana lembaga kita ini juga bagian dari reformasi birokrasi tersebut, menjadi instansi yang bagian dari zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, yang tentu saja nantinya menjadi wilayah bersih melayani juga. Bagian dari institusi ini adalah saat ini ketika tuntutan saat ini reformasi birokrasi ada di kita ingin merespon itu dan kita akan lakukan itu. Salah satu yang memang kita tata adalah kelembagaan kita ini, baik sarana prasarananya, kemudian administrasinya, kelengkapannya, dan standar-standar yang diperlukan memang juga ingin kita penuhi dan kita lakukan. Banyak lagi memang belum lagi ada audit, hasil-hasil audit temuan yang ingin juga perbaiki dan kita perbaiki sama-sama. Bagaimana lembaga ini memang menjadi lembaga yang diakui lah oleh oleh instansi lain, seperti halnya lembaga-lembaga yang lain yang memasuki zona integritas. Nah, ini kita lakukan. Kemudian yang kedua, strategi yang kita lakukan adalah bagaimana kita juga meningkatkan kualitas program dan kurikulum pelatihan. Apa saja yang kita lakukan dalam rangka peningkatan kualitas program pelatihan? Setidaknya beberapa hal pelatihan yang kita lakukan terlebih dahulu dengan adanya analisis kebutuhan diklat. Ketika sebelum menyelenggarakan pelatihan kita lakukan analisis kebutuhan diklat, maka harapan kami memang pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan stakeholder yang ada di wilayah kerja, bukan hanya sekedar kemauan kami atau berdasarkan selera kami, tidak, tetapi memang benar-benar kebutuhan yang diharapkan oleh wilayah kerja kita, baik oleh berbagai macam tugas tentu saja ini kita lakukan. Dan salah satu beberapa bentuk analisis kebutuhan yang kita lakukan, baik melalui FGD maupun rapat koordinasi, atau bahkan melalui instrumen yang kita sebar ke wilayah kerja. Ini adalah salah satu bentuk analisis kebutuhan diklat. Kemudian yang kedua, dalam rangka upaya peningkatan kualitas itu tentu saja kita juga ada istilahnya itu penjaminan mutu pelatihan. Jadi bagaimana pelatihan yang kita laksanakan itu memenuhi standar-standar mutu yang sudah ditentukan. Ada instrumen mutu yang sudah ditetapkan, kita coba penuhi dan ikuti itu. Ketika seluruh instrumen standar mutu yang kita laksanakan, maka mutu penyelenggaraan pelatihan tentu saja akan sesuai dengan yang diharapkan atau menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, dalam rangka upaya peningkatan kualitas, kita juga ada istilahnya evaluasi pasca diklat. Evaluasi pasca diklat ini adalah salah satu upaya kita untuk memotret atau mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kita dalam menyelenggarakan pelatihan. Dan evaluasi pasca diklat ini kita lakukan setidaknya minimal mungkin 2 atau 3 bulan setelah peserta pelatihan selesai mengikuti pelatihan tersebut. Nah, kemudian kita tanya, itu yang kita sebar instrumen yang kita tanya bukan hanya alumni saja, tetapi setidaknya yang kita ingin gali informasinya dari atasan langsungnya, kemudian dari teman-teman sejawatnya, dari stakeholder menerima manfaat, kalau guru mungkin murid, kalau penyuluh mungkin warga binaannya, setidaknya minimal ada 4 komponen yang kita tanya untuk mengukur melihat keberhasilan Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan. Bapak Ibu sekalian, satu adalah Bapak Ibu sendiri selaku alumni pelatihan, kemudian atasan langsungnya, kemudian teman sejawatnya, dan penerima manfaatnya. Dengan kita gali informasi dari keempat unsur tersebut, mudah-mudahan kita bisa memperoleh informasi yang lebih objektif tentang keberhasilan Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan. Ini adalah beberapa upaya yang kita lakukan, bagaimana kualitas program pelatihan yang kita lakukan ke depan itu menjadi lebih baik. Kemudian strategi peningkatan kualitas yang berikutnya, yang ketiga, yaitu bagaimana kita selalu juga meningkatkan kompetensi Widya Iswara. Ini menjadi sebuah hal yang wajib, sebuah hal yang
mau tidak mau harus kita lakukan. Bagaimana seorang WI bisa mengembangkan kompetensi yang lain kalau kompetensinya sendiri tidak ditingkatkan. Jangan-jangan nanti WI-nya ini ketinggalan informasi. Kalau sampai WI-nya ketinggalan informasi, apalagi yang mau bisa dibagi kepada teman-teman. WI ini kan juga istilahnya kita juga manusia biasa, mau tidak mau ketika kita tidak mengupgrade kompetensi kita juga kita akan ketinggalan informasi. Maka kita selalu coba lakukan dan tingkatkan ini dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang pertama adalah tentu saja menugaskan atau mengikut sertakan Widya Iswara dalam pelatihan fasilitator nasional yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, atau bahkan kita juga selalu men-challenge BI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain seperti seminar, workshop, ataupun kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang lain yang tidak hanya dalam bentuk pelatihan. Kemudian yang ketiga, dalam upaya meningkatkan kompetensi, kita juga challenge itu teman-teman BI untuk membuat sebuah karya tulis. Baik itu mungkin yang nanti dimuat di majalah atau nanti akan dimuat di jurnal. Karena ketika teman-teman BI kita challenge untuk membuat sebuah tulisan, maka di sana akan diasah kompetensi secara bersinergi. Mau tidak mau teman-teman BI akan bisa membaca. Ketika membaca akan mencari informasi-informasi yang lain, baik alat maupun substansinya. Karena begitu besar manfaatnya ketika kita challenge teman-teman BI untuk sebuah menulis, kompetensi BI pasti akan terbangun dengan sendirinya dengan lewat tulisan yang dibuat oleh Widya Iswara, oleh karya-karya yang dibuat oleh teman-teman Widya Iswara. Ini adalah bagian dari upaya kami bagaimana supaya kualitas BI kita juga setiap saat semakin meningkat. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan alumni. Kita juga walaupun memang leadingnya atau yang mempunyai peran lebih besar dalam pemberdayaan alumni itu bukan ada di kita, tetapi setidaknya kita juga melakukan komunikasi dengan kantor Kementerian Agama, provinsi maupun kabupaten. Upaya kami bagaimana alumni pelatihan ini bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Kan setidaknya di surat yang kami sampaikan dalam pengembalian peserta itu kami selalu sangat berharap bahwa alumni pelatihan ini bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Ketika misalnya alumni pelatihan calon pengawas, ketika yang bersangkutan sudah terpenuhi persyaratan-persyaratan yang lain untuk diangkat menjadi seorang pengawas, maka kami harapkan juga segera diangkat menjadi pengawas. Demikian juga ketika ada pelatihan-pelatihan yang lain, ketika ilmunya memperoleh yang terbaik, kemudian bisa dimanfaatkan di tempat tugasnya menjadi narasumber lokal, kami pun juga sangat berharap itu. Kita lakukan koordinasi itu supaya bagaimana alumni pelatihan kita ini kedepannya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu saja sesuai dengan ilmu yang didapatkan. Kemudian yang terakhir, beberapa strategi peningkatan kualitas yang kita lakukan yaitu saja adalah akreditasi dan tersertifikasi. Kita terus berupaya untuk memperbaiki administrasi, bagaimana supaya akreditasi kita juga memperoleh nilai yang lebih baik. Yang dulu mungkin saat ini nilai kami masih B, kita sedang berupaya bagaimana memperoleh nilai akreditasi dalam penyelenggaraan pelatihan itu dengan nilai A. Kalaupun nanti kami sudah memperoleh nilai akreditasi A, kami mencoba untuk bagaimana mempertahankan nilai itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau akreditasi ini baik, maka setidaknya pengakuan bahwa kita ini lembaga terakreditasi yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan pelatihan itu menjadi cukup diakui, dan bisa jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan lembaga lain pun ketika menitipkan penyelenggaraan pelatihan di kita tidaklah ragu-ragu. Walaupun memang ini adalah upaya yang tidak mudah, tetapi setidaknya kami berusaha untuk memenuhi target-target itu dengan sebaik-baiknya. Demikian juga sertifikasi, ketika sertifikasi pelatihan yang memang diperlukan, kami ini sekarang mudah-mudahan ke depan challenge kami ini ada standar-standar ISO yang harus dipenuhi, harus diikuti. Maka kami pun berupaya untuk mengikuti dan memenuhi harapan itu. Sertifikasi ISO yang dalam pelayanan masyarakat, ISO penyelenggaraan sebagai pelayan publik yang terstandar dengan baik, yang diakui secara nasional. Ini juga harapan-harapan kami ingin kita penuhi di masa-masa yang akan datang. Ini adalah beberapa upaya kami yang kita lakukan, walaupun saat ini belum benar-benar tuntas, belum benar capai, tetapi arahnya ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan
perlahan-lahan dengan segala macam keterbatasan yang kami miliki, dan tentu saja doa dari Bapak Ibu sekalian, dukungan, bantuan, penyelenggaraan pelatihan kita di masa-masa yang akan datang menjadi lebih baik daripada hari ini. Karena kalau kita tidak lebih baik di masa yang datang, mungkin bisa jadi pelatihan yang kita laksanakan membosankan dan akan tidak lagi menarik, atau bahkan orang sudah bosan atau enggan untuk menyelenggarakan pelatihan yang kita lakukan. Ini upaya-upaya kita ke depan. Sekali lagi mudah-mudahan semua tercapai dengan sebaik-baiknya. Terus selain yang berbahagia, inilah beberapa hal poin yang kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan setidaknya informasi ini menjadi pengingat kembali Bapak Ibu sekalian ketika mungkin sudah pernah mendapatkan informasi sebelumnya, tapi kalau belum setidaknya mendapatkan informasi beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pelatihan yang kita lakukan. Dan tentu saja terakhir saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh peserta yang sudah dari awal hingga akhir mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pelatihan yang Bapak Ibu sekalian ikuti ini tentu saja membawa kemanfaatan, dan bukan hanya manfaat, tentu saja membawa keberkahan bagi kita semua. Ketika apa yang kita lakukan ini berkah, maka insya Allah kebaikan itu akan selalu mengalir pada diri kita. Karena itulah yang kita selalu harapkan, bahwa setiap perjalanan aktivitas kita itu membawa keberkahan, membawa kebaikan yang tidak pernah berakhir. Dan tentu saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan pelatihan ini mungkin masih banyak hal yang belum sempurna, banyak kekurangan, banyak mungkin mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Kami tentu saja mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kami sangat berharap atas kekurangan dan mungkin ketidaknyamanan Bapak Ibu sekalian, ingatkan kami, kasih tahu kami di mana ketidaknyamanan Bapak Ibu sekalian, mungkin kekurangan yang kami lakukan, sehingga kami bisa berbenah diri, bisa memperbaiki diri, dan kekurangan itu tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Silakan banyak, saya kira, media atau cara untuk menyampaikan keluhan itu, seperti yang telah sampaikan tadi di awal. Itu benar-benar kami sangat harapkan, karena itu adalah awal perbaikan yang kita bisa lakukan sebagai bentuk manusia yang banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Demikian Bapak sekalian yang berbahagia, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terakhir, ini sekaligus ditutup ya Mas, apa masih nanti ada forum yang lain lagi? Nggak ada lagi Mas. Ya, kalau udah ada lain lagi, tentu saja sebelum saya akhiri, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, kami sangat berharap, pertama, tentu saja silaturahmi ini tidak terputus begitu saja. Ya, kalau saya percaya sih sebenarnya silaturahmi Bapak Ibu sekalian sesama peserta mungkin tidaklah terputus. Silaturahmi dengan kami mudah-mudahan senantiasa bisa terjalin. Banyak media lah, banyak cara yang kita bisa lakukan untuk tetap bersilaturahmi antar kita. Karena dengan silaturahmi ini adalah bagian terpenting yang mungkin bisa kita lakukan terus supaya komunikasi ini lebih baik dan informasi-informasi terbaru juga kita bisa dapatkan. Kemudian yang kedua, tentu saja apa yang sudah didapatkan dalam pelatihan ini belumlah seberapa, atau bisa jadi ini baru awal permulaannya. Kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian meneruskan menggali informasi awal yang sudah diperoleh dalam pelatihan ini ke depannya. Banyak cara untuk mengembangkan apa yang sudah didapatkan. Baik di salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengimplementasikannya. Ketika apa yang sudah didapatkan diimplementasikan, mau tidak mau insya Allah nanti akan berkembang terus. Dan juga selalu update informasi. Saya hanya sekedar mengingatkan saja, sebenarnya Bapak-Ibu sekalian pasti akan lebih banyak lebih tahu. Karena tugas kami di penutupan kan harus seperti ini, harus menyampaikan, kalau enggak yang langsung ditutup kayaknya kan juga enggak enak. Jadi
mohon terus dikembangkan apa yang sudah didapat sehingga bisa jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan lebih maju dibanding kita. Kemudian pada saat ini memang akan kita tutup, akan kita akhiri pelatihan kita, tapi dengan berakhirnya ini maka Bapak Ibu sekalian memulai sesuatu yang baru. Ketika suatu hal berakhir, maka pada saat yang bersama kita sedang memulai sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang dimulai Bapak Ibu sendirilah yang lebih tahu mau memulai apa, mau memulai seperti apa, dan bisa jadi tergantung ikhtiar dan usaha Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas, yang pasti ketika kita akhiri sesuatu, kita akan memulai sesuatu yang baru. Nah, baik itu untuk menularkan informasi ilmu yang didapat ataupun mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan ini sedikit yang dapat saya sampaikan untuk sebagai kalimat penutup dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Maka dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kesyukuran kita atas segala limpahan karunia-Nya, izinkan saya menutup pelatihan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan ini pelatihan jarak jauh muatan kompetensi kepala madrasah angkatan 1 secara resmi saya nyatakan ditutup. Demikian, terima kasih. Mohon maaf juga apabila dalam kesempatan ini banyak kata yang tidak pas atau mungkin tidak sesuai dengan harapan, mohon betul maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah materi yang disampaikan oleh Mas Ahmad Zain ini sekaligus menutup kegiatan ini. Kami berterima kasih kepada Mas Ahmad Zain ini telah menyampaikan materi dan sekaligus menutup materi ini, dan kepada Bapak Ibu mungkin Mas Ahmad Zain ini apabila ada agenda yang lain boleh berkenan meninggalkan Zoom, tidak apa-apa. Terima kasih Mas Ardi. Ya. Makasih bantuannya. Minta masa sedikit, Pak Ahmad Zain minta nomor HP sekali lagi. Izin lip. Apa Ali lu sudah punya nomor saya, masih lagi tanya nomor saya. Paling kan jenis udah punya nomor saya, masa masih nanya. Nomor saya masih sama Pak Ali. Masih sama Pak Ali. Oke, siap. Ada foto bareng nggak? Makanya nomor saya hilang. Ada foto bareng apa enggak? Ardi. Ya. Suaranya kurang jelas Pak Ali. Ali nggak kedengaran suaranya Pak Ali. Cari ada beberapa teman yang masuk. Suaranya kecil Pak Ali. Tolong ini. Dewi cari. Ada suaranya Pak Ali. Ya. Dia usah ribut dari foto bareng. Habis ini kumpul di rumahnya Bu Lili yang lagi kenduri. Makan di Surabaya. Niat aja. Suaranya Pak Ali nggak kedengaran. Pak Ali mau menyampaikan bahwa ada kawan-kawan kita belum masuk nilainya. Oh iya. Bagi yang belum masuk nilainya, silahkan hubungi bidik suaranya. Karena yang memegang restrik di nilai itu bidik suara. Ya. Jadi kawan-kawan masuk nilainya silakan japri langsung. Iya. Terus kemudian memang ada
sudah ada beberapa Ibu siapa itu yang BLC itu sudah diberitahu sama Widya Suaranya. Saya Pak. Kalau sertifikat ini dikirim ataukah bagaimana caranya ini? Nanti kan di data link data yang Bapak isi di awal itu kan ada mencantumkan alamat email ya. Oh iya. Nah, nanti dicek saja di emailnya. Oh ya, print sendiri ya. Oke. Oh enggak, kita ngambil kita pasar. Kalau ada yang lebih mudah ini. Online. Ya pos kali. Ya, tim. Terus apa Kalau lagi? mobil ambil aja di Denpasar. Kami Masih jauh-jauh Pak. Pak Dewan dan Ya, ini ajarannya mati kau. Direkada pasar semuanya kami mewakili teman-teman mengucapkan Mana gininya? ada kesempatan yang diberikan kepada kami tidak bisa mengikuti data kompetensi